Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi teman Pro 2 menuju ke siang hari ya. Ini di jam 12 waktu Indonesia Tengah, Muda Kreatif sudah hadir bersama kita juga narasumber yang pastinya menginspirasi kita. Ada Kakak Ansi di siang hari ini, selamat siang Kakak. Halo, selamat siang. Kakak aslinya cantik, terus saya mau puji sama lu. Saya sering lihat Kakak di konten, di sosmed, di TikTok, di IG-nya Kakak tuh saya sering lihat muncul. FYP, koleksi Gracia, tapi ada punyanya Kakak juga, Ansim BT kalau saya tidak salah ya, baru di TikTok kemarin atau tadi malam. Di TikTok? Iya, di TikTok Harusnya muncul. mau follow sih. Iya Kakak ya, saya malu. Soalnya Instagram pribadi kita belum berteman. Iya, tapi kayak koleksi Kakak. Gracia juga kita belum berteman. Iya, setelah ini Kakak next ya kita berteman. Bagaimana Kakak kesibukannya? Kayaknya hektik nih di siang hari ini. Apa kesibukannya Kakak akhir-akhir ini Kak Ansi? Kesibukan ya menjalankan usaha. Sebenarnya sibuknya tuh hektiknya bukan bukan ke usaha, pribadi, lebih personal. ke urusan pribadi. Urusan pribadi ya Kakak ya. Hari Senin lagi Kakak Ansi ya. Makanya itu stres sekali. Koleksi Gracia Kakak, ini sudah berdiri atau sudah dimulai sejak kapan Kakak, kalau boleh sharing ceritanya, atau sampai kenapa Kakak buka bisnis tentang lifestyle fashion ya Kakak? Mungkin bisa cerita ke teman Pro 2 seperti apa? Kalau koleksi Gracia itu sendiri tuh namanya tuh sebenarnya ada di tahun 2019. Tapi saya mulai usaha tuh dari awal kuliah. Dari awal kuliah itu tahun 2015. Tapi Kakak tidak kuliah di sini, di luar kota? Aku kuliah di Surabaya, di Universitas Widya Mandala Surabaya. Nah, kuliah ambil manajemen bisnis. Saya buka tuh usahanya dari 2015. Awalnya tuh namanya Sahabat Shop. Sahabat Shop. Kemudian diganti ke koleksi Gracia. 2019. Sahabat Shop itu tuh jualan kosmetik. Oh, fokusnya di kosmetik saja. Jadi satu coba berbagai usaha. Coba di kosmetik dulu awalnya. Di tahun 2019 saya mulai pindah ke fashion. Nah, jadi namanya tuh saya namakan koleksi Gracia. Kenapa koleksi itu? Karena saya kan mencoba jualan berbagai barang nih, berbagai barang dari kosmetik, perintilan-perintilan, fashion. Jadi kan saya tidak tahu ke depannya mau fokus apa. Jadi satu namakan saja koleksi. Kan bisa saja berbagai barang kan koleksi. Tidak fokus ke satu. Iya, tidak fokus ke satu bidang. Jadi Gracia sendiri tuh nama. Oh, nama Kakak. Nama Kakak Gracia. Nama Gracia. Nah, Gracia sendiri tuh artinya berkat kan. Jadi saya maunya usaha saya tuh jadi berkat. Jadi berkat untuk orang dan diri sendiri. Jadi namalah koleksi Gracia. Dan nama itu tuh muncul di 2019 bulan Maret kalau saya tidak salah. Awal tahun 2019 lah. 2019 sebelum Covid Kakak. Iya, sebelum COVID ya, sebelum COVID itu. Kakak, tapi kenapa dari yang make up ya, dari yang Sahabat Shop make up, terus kakak mau ke jualan baju, tas, mungkin ada cerita atau ada filosofi apa begitu ya, pengalaman apa, kenapa kakak, atau kakak melihat kayaknya lebih cuan di jual baju tas begitu? Kalau cerita kenapa sampai fashion itu tadi seperti yang saya bilang di awal, satu coba banyak hal, jualan berbagai barang. Kayak saya juga pernah jualan makanan. Oh, pernah makanan juga? Makanan juga. Tahun berapa itu kakak? Itu tahun 2019 juga, 2019 akhir. 2019 akhir jualan makanan, habis itu sebelumnya kosmetik, sebelumnya juga perintilan-perintilan kayak barang-barang lucu. Oh, barang-barang gemes. Gemes. Barang-barang lucu ya kakak ya? Barang-barang lucu. Abis itu pindahlah ke fashion. Karena permintaan pasar juga. Permintaan pasar dan saya rasa kayaknya bagus untuk dicoba dan berjalan sampai sekarang. Tapi memang kakak dari kuliah kan ambil hal-hal tentang bisnis ya. Memang kakak suka sama berbisnis atau seperti apa? Karena kan memang kalau bisnis itu kan tidak semua orang bisa ya kakak Ansi ya. Kayak harus ada terketatarikan dulu, ada niat dulu. Bahkan ada yang sudah ada niat tapi malah ya di pertengahan jalan menyerah begitu. Memang kakak memang suka jualan, berbisnis dan sebagainya kakak? Kalau saya sendiri memang kebetulan ya guys, suka jualan. Karena mendapatkan cuan.
Saya suka jualan tuh dari kecil. Oh, sudah terbiasa ya kakak ya? Sudah terbiasa. Jadi dulu tuh orang tua kebetulan kerja sambil jualan juga. Jadi itu sudah terbiasa dari kecil. Kakak sudah lihat hal itu ya dari kecil. Oke, jadi tertarik lah. Coba. Dulu jualan apa kakak? Mungkin makanan kah? Kalau dari kecil tuh SD sering jualan roti bakar tuh, roti goreng. Iya. Mama bikin, kami jual keliling di komplek. Tapi dari situ bikin kakak suka sama yang namanya bisnis, jadi bisa atur keuangan kakak ya dengan sendirinya ya kakak ya. Pokoknya dengan sendiri saya suka jualan. Pokoknya berjalan terus dari SD. Saya juga suka jualan di sekolah waktu itu. Buat manisan asam sendiri jual di sekolah. Oh, SD. memang kakak suka sama jualan. Suka jualan. Cuma SMP SMA karena tinggal asrama, jadi berhenti. Nah, lanjut lagi Ini waktu kuliah sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Berarti koleksi Gratia sudah hampir 5-6 tahun berjalan ya kakak ya? Kalau Ya, terhitung puji dari Tuhan 2019 5 sampai 6 tahun, tapi kalau dari kuliah mungkin sudah lebih dari 5 tahun, sudah 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun ya kakak ya. Iya. Dan konsisten nih kakak Ansi. Puji Tuhan. Keren ya kakak ya bisa bertahan. Apalagi kakak kita tahu ya di ND ini kan sudah banyak bisnis-bisnis seperti kakak. Dan mungkin ada strategi khusus kah kakak? Ada cara yang biar kakak tetap bertahan? Kan kita tidak pernah tahu ya kakak ke depannya seperti apa, akan ada banyak tantangan dan lain sebagainya macamnya. Mungkin ada cara kakak atau strategi kakak yang bisa kakak spill, kakak bagikan ke teman Proda dalam urusan berbisnis atau jaga brand dari koleksi Gratia Kak Ansi. Kalau strategi khusus itu paling kita promosi di lebih tekankan ke promosi ya. Promosi di media sosial. Kita harus memang fleksibel. Sekarang kan sudah semakin canggih media sosial tuh sudah banyak sekali yang main, sudah banyak sekali yang gunakan dari semua kalangan usia, dari anak SD saja sudah main sosial media. Makanya dari strategi itu tuh paling pertama tuh promosi. Promosi di media sosial, di online maupun offline. Supaya lebih banyak dikenal. Orang jangan lupa karena koleksi Gratia ini tuh memang sudah banyak yang kenal, tapi kadang-kadang karena kita kemudian jadi lupa promosi. Jadi orang tuh lupa karena sekarang kan sudah banyak nih yang usaha fashion juga, usaha fashion, tas, sudah banyak sekali di ND kakak ya. Jadi kalau misalkan kita tidak promosi, orang sudah lupa. Orang memang kenal kita nih, tapi karena ada yang baru, orang tertarik ke sana. Jadi kita memang harus promosi. Promosi itu wajib. Promosi melalui digital begitu kakak, media sosial. Branding kakak, mempertahankan kakak punya branding ini seperti apa? Apakah ada ciri khas dari koleksi Gratia yang kakak tonjolkan atau seperti apa? Atau biasa saja mungkin? Kalau ciri khas paling itu tadi, promosi. Lebih ke promosi saja. Lebih ke promosi, bikin-bikin konten. Walaupun terkadang kemudian tapi tiba-tiba saja, aduh, kayaknya sudah lama nih saya tidak promosi buat konten. Akhirnya mulai lagi. Oke. Tapi berarti koleksi Gratia itu di tahun 2019 offline dulu kah atau sudah mulai online penjualannya? Kalau dari mulai awal jualan yang menuju ke koleksi Gratia itu online dulu. Online dulu. Iya, online. Anak kuliah toh. Sambil kuliah, sambil menyelam minum air kan sih. Online gitu. Sambil online tahun 2019 itu waktu saya bikin, jadi nama koleksi Gratia itu dibentuk karena mau bikin sosmed, mau bikin Instagram, promosi untuk kan harus itu. ada nama harus ada nama usahanya, nama apa, brand kakak. Untuk bikin sosial media Instagram, Facebook. Kebetulan waktu itu belum ada TikTok, jadi kita belum terlalu hype seperti sekarang ya. Instagram, jadi, Facebook, apalagi Facebook. Jadi bikin Instagram, bikin Instagram dulu, bikin nama untuk jadikan nama Instagram. Habis itu mulai cicil-cicil barang. Kalau untuk offline itu sebenarnya untuk kosmetik itu sudah mulai dari 2017. Dari mulai 2016 2017. 2017. Kalau saya tidak salah ingat tuh 2016 2017. Itu tuh ada supplier yang percayakan saya untuk jual barang. Tanpa saya kasih uang modal ke kakaknya, kakaknya itu sudah kasih barang ke saya. Minta tolong jualan karena mungkin saya sering belanja di dia dan sering
promosi, sering bantu jualan promosi dan jualannya. untung. Oh, dan Jadi juga kakak- mendatangkan iya. untung. Oh, kerjasama Dapat- lah iya, dengan dapatlah kakak Ansi. kepercayaan tanpa Oke. harus mengeluarkan modal. Oh, itu awalnya. Itu Oke. dari itu 2016 2017 dan itu kosmetik bukan fashion. Fokusnya di kosmetik Iya. saja. Itu jual Oke. offline, jual ke kelas di kampus, jual di kosan. Lumayan banyak itu waktu itu. Lumayan cuan, Lumayan cuan, Kakak, parah. ya? Iya. Lagi semangat-semangatnya karena anak kuliah biasanya Iya, dapat uang kan. dari orang tua. Cewek-cewek Tapi kakak ya, kita. Iya, iya. Pasti namanya fashion tuh kan semua tuh suka begitu, tapi Iya. kembali ke diri kita ya, mau yang bagaimana, Iya. seleranya tuh seperti apa. Tantangan nih Kak Ansi, dari kakak jualan online kemudian Iya. sampai offline sekarang ini dengan bertahun-tahun berjalan tuh apa tantangan yang kakak rasa nih kakak? Yang kakak bisa cerita ke kita. Selain Oke. kakak mungkin mudi, mungkin atur Iya, jadwal, mudi. apa ada tantangan lain kakak? Kalau tantangan itu tantangan dari awal sepertinya tidak ada. Kalau maksudnya tantangan di awal mulai jualan tuh sepertinya tidak ada karena satu suka jualan, saya memang kakak semangat. suka, memang Iya. hobi dulu. Oh, Tantangan oke. itu muncul Setelah beberapa kakak tahun terakhir ini. Oke. Karena Iya. itu tadi kemudian Dulu. tiba-tiba mageran. Atau kakak mau malas. cari ide untuk konten kakak, mungkin kakak bingung mau mulai dari mana begitu Kalau ya? untuk konten tuh saya tidak malas di mudik karena saya suka berada depan kamera. Iya. Seperti sekarang nih kakak ya. Sambil kita live, sambil kakak juga Sama live live TikTok. di sosial media Iya. kakak. Oh, mungkin tantangan yang kakak rasakan setelah kakak mulai berapa tahun berjalan Iya. untuk koleksi Gratia ya? Beberapa Oke. tahun berjalan kayak tiba-tiba mageran, kemudian kayak tidak konsisten lagi, tidak tambah produk. Oke. Sedangkan yang lain tuh ada banyak usaha yang muncul baru kan. Iya sih. Tapi saya tetap tidak patah semangat sih. Cuma Oke. kendalanya, tantangannya tuh Di itu, personalnya di kakak personal. dulu. Tapi kakak saya ini bingung untuk bisnis seperti kakak ya, seperti koleksi Gratia itu. Kakak ada supply yang seperti di make up itu atau kakak seperti apa proses yang dari ada barangnya itu tuh kakak dari istilahnya mungkin dari orang pertama ya kita bilang Iya. tuh sampai ke kakak tuh seperti apa? Kakak beli atau kakak ini seperti apa? Kerjasama dengan Iya. brand atau bagaimana kakak Ansi? Prosesnya itu kan kebetulan ada supplier. Supplier dulu. Di dalam grup Iya. kita lihat-lihat barang. Mereka kan biasanya upload barang di grup. Kita lihat barang yang kita suka, kita lihat sesuai dengan tren sekarang, sesuai dengan permintaan pasar. Kita beli, Oke. dikirim. Di sini di unboxing, habis itu tentukan harganya, lalu gantung dan siap untuk promosi. Oke, tapi Difoto. modal awalnya besar kakak untuk bisnis seperti Nah, ini. kalau modal awal itu Kita kepo guys, nih kan sih. kalau modal modal awal awalnya. itu sebenarnya 0 rupiah. Oh ya. Kan mulainya dari Oke. online. Oke. Ya. Kan di penjualan tuh ada namanya reseller dan dropshipper. Resell dan dropshipper. Ya, jadi saya tuh awalnya dropshipper guys, tidak mengeluarkan modal sama sekali. Jadi dropshipper itu sistemnya kita belanja barang di supplier, Oke. kita jual ke orang lain nih, kita jual ke orang lain, orang lain sudah transfer ke kita, Oke. transfer ke kita beli ke orang yang atur pengirimannya, orang yang atur packingnya. Jadi barangnya tidak di kita, Oke. barangnya tuh di supplier, supplier yang packing, supplier yang kirim ke kita punya konsumen. Tapi uangnya masuk ke kita yang order. Dropshipper itu nanti tulisnya bukan nama kita supplier, tapi nama Misalkan koleksi Gratia, koleksi nama Gratia usaha sendiri, dari kakak begitu. Iya. Jadi dia mengeluarkan Oke. modal, gitu. Tapi lebih bagus seperti itu kakak menurut kakak, menguntungkan Iya. kakak juga menguntungkan mereka begitu ya? Menurut saya kalau awal-awal mulai usaha tuh online dulu. Iya ya, online Iya, dulu. Kalau misalkan tidak punya modal, online dulu. Memang kalaupun punya modal, Iya. menurut saya memang harus online. Kita harus kenal dulu. Usaha tuh memang kalau saran dari saya ya Iya. guys, itu harus online dulu. Online dulu. Kita harus kenal dulu, harus cari pasar, Iya, target pasarnya cari nih. pelanggan, begitu. Koleksi Gratia itu fokusnya ke lifestyle cewek saja atau kakak juga jual barang-barang untuk cowok juga kayak pakaian cowok atau apa gitu Oke. kakak? Kebetulan satu awalnya
cuma khusus perempuan dan generasi milenial. Kayak Gen Z kita anak zaman sekarang, anak sekolah juga. Mentoknya di milenial seharusnya target oke. pasar. Target pasarnya Koleksi Gratia tuh dari anak SD sampai sudah bekerja. generasi milenial. Oke. 19 pokoknya yang tahun-tahun kelahiran 1989 Iya. gitu. Nah, tapi berjalannya dan waktu jualah produk cowok, fashion cowok. Oke. Nah, ini apakah dilirik nih kakak? Karena kayaknya susah ya kalau untuk jualan produk cowok tuh kayaknya banyak yang bilang susah gampang gitu. Tidak susah saja tapi susah gampang. Susah gampang. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu bukan masalah dilirik atau tidak, tapi kayaknya saya kurang nyaman, anak kerja kurang nyaman juga. Oke. Karena kalau keluar masuk cowok dan cewek di dalam butik kan. Jadinya sekarang masih ada, tapi sepertinya saya mau promo kasih habis biar barang-barang cowok tuh tidak ada lagi dan kedepannya sepertinya tidak akan jual baju kakak cowok. Lihat pasar saja ya kakak yang saat ini dulu ya. Selain lihat pasar memang kurang nyaman kalau ada cowok yang keluar masuk. Oh, kakaknya begitu. sendiri yang jadi memang ceritanya. bukan cuma saya yang kurang nyaman tapi saya punya anak kerja juga kurang nyaman. Jadi kan biar sepertinya fokus ke jualan fokus jualan baju cewek, baju cewek, barang-barang tas, cewek, iya. sepatu juga kakak. Sepatu juga ada. Parfum begitu. Parfum, Oh juga. iya. Hampir semua ya kakak ya. Makanya sebelah Koleksi Gratia tuh usaha yang bergerak di bidang penjualan kosmetik, fashion, ya kosmetik itu termasuk parfum, Parfum skincare, juga, skincare iya. juga. Iya, skincare. Oh, itu juga seperti yang kakak sampaikan yang tadi ya, yang sudah ada suppliernya juga gitu kan? Iya, ada suppliernya. Oh, sama seperti yang tadi. Sama seperti fashion. Tapi fokusnya brand lokal kakak Ansi. Iya, fokus brand lokal. Brand lokal dulu. Kita lihat pasar di sini toh. Kakak lihatnya kalau peminat di ND ini seperti apa? Mereka memang sudah sangat tertarik sama dunia fashion zaman sekarang yang mengikuti tren ke K-pop atau western. Kakak lihatnya apakah mereka sudah sangat tertarik kakak dengan yang namanya bergaya, modis gitu ya? Saya rasa kalau fashion tuh memang banyak Tidak akan peminat, mati ya? tidak akan mati. Karena dia kebutuhan dasar kita manusia kan pastinya pakaian toh. Dan diimbangi dengan style, gaya hidup juga, lifestyle juga. Lifestyle. Kakak mungkin kita sedikit flashback ke kakak waktu pertama kali membuka Koleksi Gratia. Kakak ingat mungkin siapa pembelinya atau mungkin beli barang apa di kakak, ada cerita yang kakak rasa ini menarik bisa dibagikan kepada teman Pro2 atau ada cerita apa begitu yang menarik dari kakak jualan di Koleksi Gratia? Aduh, sudah lama sekali. Atau baru-baru ini kakak Sepertinya ada cerita apa begitu dari konsumen, dari teman-teman? Cerita yang menarik kayaknya hampir setiap sesi itu ada cerita pasti yang ada menarik ya. Gong ya. Ada gongnya. Ada gongnya. Kalau dulu yang saya rasa lucu, itu kan saya sering jualan online, tapi saya bilang 2016-2017 saya mulai jualan offline yang barangnya dikasih kepercayaan orang. Biasanya kan pulang libur saya bawalah itu barang-barang tersebut. Saya bawa barang-barang tersebut itu tuh 2 koper. Oh ya. Jadi tuh pasti di bandara tuh heran. Kakak nih waktu itu di Kupang, kakak nih mau liburan atau mau pindah rumah karena bawa barang banyak. Oh, diganggu begitu karena barang banyak. Karena lihat barang banyak. Emang tidak. Liburan sekalian bawa barang jualan. Habis itu gara-gara bawa banyak barang, waktu itu naik flight ke sini naik Garuda. Over bagasi. Dan Garuda kan mahal sekali. 1 kilo tuh lupa waktu itu pokoknya kena casnya tuh 1,9. Aduh kakak. Itu bagaimana kakak akhirnya? Jadi, kayak ini saya mau jualan tapi jadinya rugi. Tapi sampai sekarang tidak ada yang namanya rugi kalau usaha. Itu tuh pelajaran. Jangan bilang rugi ya. Pemali kalau rugi mungkin kita mengeluarkan banyak uang, tapi kita dapat ilmu. Kayak kita dapat pelajaran. Oh, kedepannya kita sudah tahu nih nanti akan kena cas. Jadi kita kalau mau jualan bawa barang jangan terlalu banyak. Jadi kita kesampingkan dulu urusan pribadi, bawa saja pakaian secukupnya. Lebih banyak barang jualan. Setelah liburan berikutnya saya mulai bawa barang banyak barang jualan daripada barang pribadi. Oh, begitu ya kakak ya. Begitu. Jalurnya ya. Tidak ada yang
tidak ada yang rugi kalau soal Oh, usaha. oke. Karena kita setiap sesi itu pasti dapat pelajaran. Jadi tidak ada yang rugi untuk modal. Dan tidak iya. jangan difokuskan ke hal yang negatif. yang rugi ya. Dengan Iya. sendirinya nanti kita punya persepsi sebagai orang yang mau memulai bisnis, kita down juga Iya. kakak ya, mental kita juga Iya. ya. Oke, kita break sebentar ya Kak Oke. Ansi ya, kita lanjut lagi, mau ajak teman Pro 2 yang mau ngobrol, yang mau tanya-tanya juga ke Koleksi Gratia. Silakan kirimkan pertanyaan kamu ke 082 147 650 422. Jangan cariku, karena ku tahu apa maumu hanya rugikan aku. Pergilah jauh-jauh dari pandanganku, karena ku mau muntah hanya melihatmu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, gak usah ganggu hidupmu. Marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. And call. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu, yeah. Jangan berlagak baik kalau kamu palsu. Dengerin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu, tingkahnya kayak batu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, gak usah ganggu hidupmu. Marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hai teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapanpun. Teman terbaik kamu, Pro 2. Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan.
Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14 hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif. Kembali lagi di Muda Kreatif bersama Koleksi Gratia, masih sama Kak Ansi. Kakak, suara saya terlalu besar kah atau seperti apa? Kebetulan sekarang tidak dengar. Oh, aku tidak dengar. Begini Kakak? Oke, Sudah pas ya begini. Oke. Kakak mungkin bisa cerita ke teman Pro 2, mungkin kita juga penasaran. Kakak pernah tidak mengalami yang namanya sepi pelanggan dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin kurangnya pelanggan atau Kakak rasa penjualan hari ini kurang dengan yang hari-hari sebelumnya, dan cara Kakak untuk mengatasi dan juga Kakak menghadapi hal tersebut itu seperti apa Kak Ansi? Kalau penjualan menurun itu Iya. sudah pasti. Penjualan menurun pasti ada. Namanya usaha ya guys, Iya. itu pasti turun naik. Kalau cara mengatasinya tuh beda-beda, tergantung bulannya. Tergantung bulan Iya, Kakak, maksudnya tergantung bagaimana bulan. tuh? Kalau saya seperti itu, kayak bulan Januari Februari kan Oke. baru habis bulan seperti ini. Mungkin Oke. sekarang nih penjualan sudah mulai naik. Oh, di awal bulan. Di awal bulan Februari. Februari, oke. Biasanya tuh mulai awal tahun tuh penjualan menurun. Oh. Karena kan sebelumnya bulan Desember tuh sudah banyak yang Oh, belanja. iya kan, karena- mau menuju hari raya menuju dan hari sebagainya. raya. Jadi kita sebagai penjual sudah tahu nih, pelanggan-pelanggan kita sekarang uangnya mulai menipis. Oh. Karena orang bilang Oke. boncos, Oh, boncos iya. habis banyak di Hari raya, menuju hari raya. Beli pakaian kan, mereka pasti beli pakaian, beli kue-kue, Iya. bagi THR juga kan kalau pulang kampung. Iya. Jadi pasti Januari itu penjualannya menurun. Selain itu kan kita juga tahu, saya juga sudah survei-survei. Biasanya kan Oke. pegawai-pegawai ada yang belum terima gaji di bulan Januari. Sedetail itu ya Kak Ansi ya untuk melihat situasi Jadi berbisnis. tahu. Jadi kalau cara mengatasi bulan Januari Februari untuk pelaku usaha ya jangan panik. Oh. Cara mengatasinya cuma dengan jangan panik, Oke. tetap jalankan saja strategi-strategi kita, kayak tetap promosi di sosial media, tetap jualan. Tetap seperti biasa, jangan Iya. panik, tetap konsisten, tetap sabar. Karena itu setiap tahunnya pasti akan seperti itu. Oh, ritmenya atau alurnya memang sudah begitu bulan ya? Januari Februari itu memang sudah Sedikit pasti, menurun, naik sedikit lagi menurun. nanti. Oke. Cuma puji Tuhan tahun ini Iya. bulan Januari tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oh, iya. Saya juga belum dapat nih. Kenapa nih? Alasannya nih. Alasan Januari ini kok tidak seperti tahun-tahun lalu. Oke, berarti Kak Ansi tuh seperti itu tuh ada evaluasinya ya Kakak, Iya. tiap bulannya atau Iya. berapa tahunnya begitu ya, dari Evaluasi. penjualan tuh menurun kah, Iya. meningkat kah? Oh, Meningkat. selalu ada Iya, evaluasi ya selalu Kakak ya. Kita kan pikir kenapa penjualan menurun. Nah, Januari Februari itu cara mengatasinya dengan jangan panik, Iya. tetap seperti biasa jualan. Iya. Habis itu promosi nih. Biasanya Januari Februari tuh saya mulai keluarkan saya punya barang-barang yang saya tidak pakai lagi. Saya pre-love lah barang-barang gitu. Pre-love lah. Pre-love lah Iya. barang-barang, jual 5.000 10.000. Biar orang tetap belanja dan orang tetap ingat nih koleksi Gratia. Jadi Oke. jadi saya biasanya jual barang-barang murah, pre-love gitu. Dan itu banyak pembeli. Itu mengisi kekosongan. Keren ya Kakaknya bisa berpikir sampai ke Iya. situ ya. Pokoknya Untuk ya. Habis itu kalau itu Januari, Februari itu sudah pasti memang penjualan menurun. Nanti Kalau- naik lagi tuh Kakak sekitar
Kalau Kapan? naik lagi mulai ini pertengahan Februari, Oh, oke. mulai puasa, Oh, mulai iya. naik, habis itu pasca Lagi. setelah itu kan orang nikah. Oh ya, musim nikah. Musim nikah, gitu. Mulai Iya. naik sampai Desember. Oke, Itu mulai. tapi di semua item yang kakak punya ya yang dijualkan dari koleksi Gratia, semuanya itu puji Tuhan laku kakak atau ada yang tidak terlalu diminati dari teman-teman di kota Ende ini? Tas, baju, atau item apa yang mungkin kakak rasa ini kalau kakak jual itu kurang diminati atau tidak sama sekali? Puji Tuhannya memang semuanya itu diminati. Semuanya diminati iya. ya? Tergantung kita penjualnya siapkan barang Oke. seperti apa. Kalau lanjut lagi tadi penjualan menurun, kalau Januari Februari memang pastinya seperti tadi Oke. cara menyikapinya. Iya. Tapi kalau bulan-bulan lain, kalau misalkan menurun, itu seperti yang Kakak Priska bilang, Iya. itu memang evaluasi. Kenapa nih kok yang harusnya penjualannya seperti biasa meningkat, tapi kok tiba-tiba tidak tiba-tiba menurun, Iya. kurang. Ada perubahan ya, ada kan, perubahan. Nah, itu biasanya saya evaluasi, kok sepertinya saya kurang promosi nih. Oke. Biasanya seperti saya bilang dari awal, saya biasa Mudian, Mageran. Iya. Orang lupa nih ada koleksi Gratia. Iya. Memang orang sudah banyak kenal, tapi Iya. karena sudah banyak yang punya usaha yang bergerak di bidang yang sama, orang mulai lupa kita kan, lupa koleksi Gratia. Jadi itu saya mulai promosi lagi, bikin konten lagi, biar orang jangan lupa, orang Jangan datang lupa kembali, tetap begitu. lirik Iya. ke koleksi Gratia. Iya. Kak Ansi ada wishlist ke depannya apa? Ada harapan apa untuk koleksi Gratia ke depannya di tahun ini kah atau di tahun-tahun yang akan datang? Kalau wishlist ke depan, harapan ke depan sepertinya sama ya semua pelaku usaha. Maunya Sukses, berjalan terus ya. berjalan terus, lebih sukses lagi, Amin. lebih besar, lebih berkembang. Amin. Bukan cuma berkembang tapi maju. Lebih berkembang, lebih maju, lebih sukses. Banyak barang, lebih banyak barang lagi, lebih besar lagi. Pokoknya Oke. seperti itulah, seperti pada umum pelaku usaha. Mau lebih Harapannya, berkembang lagi, lebih mungkin lebih berkembang dan maju maju. lagi. Oke. Iya. Mungkin kakak bisa kasih semangat atau kasih apa ya, pesan kah? Pesan kayak terlalu serius ya kakak. Semangat saja kakak untuk teman Pro2 yang mungkin saat ini nonton masih malu-malu, masih ragu untuk berbisnis di bidang yang kakak geluti sekarang. Kakak bisa kasih semangat buat mereka lebih percaya diri lagi kakak untuk berbisnis di dunia fashion khususnya. Untuk anak muda guys, jangan patah semangat. Paling pertama itu berani. Berani dulu. Berani dan mentalnya harus kuat. Oke. Kalau mau mulai usaha, di otak kita, mindset kita jangan usaha ini cuan. Oke. Memang itu perlu. Iya. Cuma kita harus berpikir buruk dan baiknya. Jangan pikir senang-senang saja. Iya. Kayak usaha tuh banyak sekali tantangannya, banyak sekali. Mental tuh paling pertama tuh mental perlu. Karena di sini kan mungkin sekarang sudah banyak nih yang pelaku usaha. Oh, iya. Tapi sebelum-sebelumnya kan tidak seperti di Jawa Seramai sana. sekarang. Tidak seramai sekarang. Jadi orang biasanya kalau jualan malu, gengsi. Gengsi dulu. Jadi mental tuh memang harus paling utama. Iya. Sebelum modal tuh kalau menurut saya, Iya. menurut saya tuh mental tuh harus paling pertama ada di kita diri sebagai pelaku usaha. Iya. Mental harus berani, pantang menyerah guys. Pokoknya kalau misalkan usaha kalian suka menyerah, suka berada di zona nyaman, mending dari awal tidak usah mulai. Iya. Iya ya kakak Iya. ya. Dan kalau kalian memang benar-benar niat usaha, apapun yang terjadi kalian harus mulai dulu, harus mulai dulu. Mulai saja dulu. Harus mulai saja dulu. Karena jangan dulu takut, jangan nanti kedepannya tidak laku. Seperti biasa kayak mereka kan biasanya tanya, Kak Ansi ini enak, banyak teman. Koneksi, Iya, banyak kenalan. Iya, tidak perlu guys. Kadang kita buka usaha tuh bukan teman yang beli. Iya, Oke. banyak orang luar. Jadi tidak perlu takut kalau aduh buka usaha nih saya tidak punya banyak teman. Tidak guys. Jadi buka usaha saja, mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Pokoknya apapun yang terjadi ke depannya itu orang yang dia bilang kita hantam sedulu. Hantam saja dulu Kita ya. hantam sedulu. Oke. Begitu. Terima kasih banyak ya Kak Ansi Oke. ya. Kita sudah
ngobrol sama kakak tentang koleksi Gratia, perjalanan kakak juga dalam berbisnis. Semoga harapan yang kakak bicarakan tadi sampai kakak ya, bisa Amin. sukses untuk koleksi Gratia. Dan untuk teman Prodo yang dengarkan, semoga mereka bisa mulai saja dulu, hantam dulu ya kakak. Oke, terima kasih Kak Ansi, Oke, sukses selalu untuk sama. koleksi Gratia. Kita doakan lancar selalu usahanya kakak ya kakak ya, Amin. maju terus kakak. Oke, itu dia teman Prodo obrolan kita bersama Kak Ansi, owner dari koleksi Gratia. Dan kamu jangan kemana-mana karena Priska masih menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, stay tune terus sama kita di RRI Pro 2 Indie, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi.